langsung aja kita diarahkan ke 02, judul yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing. Rekaman inilah yang mengantarkan Palti Huta Barat ke dalam jeruji besi atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax dan pencemaran nama baik. Secercah harapan kini mulai nampak dalam kasus yang menimpa Palti Huta Barat, lantaran Mahkamah Konstitusi telah menghapus pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tentu hal ini disambut baik oleh banyak pihak, khususnya Palti Huta Barat. Pasal yang dicabut oleh MK itu adalah pasal yang sama yang diterapkan pada kasusnya Palti Huta Barat, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2, terus pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Itu yang dicabut, dibatalkan oleh majelis di Mahkamah Konstitusi kemarin. Nah, dengan dicabutnya itu, maka berdasarkan asas dubio pro reo, yaitu dalam hal terjadi keraguan-raguan, maka hakim wajib menerapkan ketentuan yang paling meringankan oleh terdakwa. Ketika nanti Palti Huta Barat disidangkan, maka hakim akan memperhatikan hal ini. Karena sejak dibatalkannya ketentuan tersebut, di mana ketentuan itu yang disangkakan, didakwakan kepada Palti, maka seharusnya juga gugur pula pasal tersebut di dalam surat dakwaannya. Ya kan, yang harus diperhatikan oleh sepatutnya harus diperhatikan oleh pihak penyidik di awal adalah adanya SKB Kapolri, Menkominfo, dan Jaksa Agung tahun 2021, bahwa di sana telah diatur sedemikian rupa, sedemikian detail terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik itu. Sudah ada batasan-batasan yang dibuat di situ. Pertama, setelah saya melihat bukti yang diajukan yang menjadi dasar penuntutan atau pentersangkaan terhadap Palti, saya mengetahui bahwa di situ adalah pasal 27 ayat 3 yang Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Di situ saya mengetahui bahwa ternyata peristiwa yang diduga tindak pidana pencemaran nama baik itu adalah berupa rekaman percakapan yang diduga melibatkan Forkopimda Batubara. Nah, tetapi di dalam percakapan itu saya tidak mendengar penyebutan nama di antara orang yang sedang berbicara di dalam rekaman tersebut. Sehingga kenapa sampai muncul bahwa itu adalah Kejari, lalu kemudian yang lainnya, itu adalah caption-caption atau informasi yang disebarkan sebegitu masifnya pada waktu itu di dalam grup WhatsApp dan media sosial lainnya. Padahal tidak dapat diverifikasi apakah ini adalah suara dari Kepala Kejaksaan Negeri Batubara atau siapa. Lalu kemudian atas rekaman tersebut, rekaman percakapan itu, Palti memostingnya, menerima di WhatsApp grup, lalu memostingnya di Twitter. Di dalam Twitter pun yang saya baca, yang saya lihat, ternyata tidak hanya sifatnya kayak menandai saja, mengupload kayak ibaratnya meng-up aja, supaya jadi tujuannya di situ dia naikkan percakapan itu untuk menjadi perhatian khalayak. Ini ada percakapan seperti ini, ada percakapan yang beredar masif di WhatsApp group. Artinya bukan parti yang produsen pertama daripada rekaman itu. Seharusnya aparat penegak hukum terlebih dahulu mencari siapa yang menyebarkan pertama kali rekaman tersebut. Karena Undang-Undang ITE ini ada satu frasa yang mengakibatkan tidak mempedulikan siapa produsennya, tetapi juga yang mentransmisi, yaitu ada kata frasa mentransmisikan itu. Jadi ketika saya mendapatkan sebuah informasi yang notabene mungkin itu hoax atau apa, lalu kemudian saya sebarkan, disitulah saya pun kena karena ada frasa mentransmisi itu. Tetapi kita harus melihat bahwa pasal utama dari sini adalah pasal 27 ayat 3, junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perubahan Undang-Undang ITE, lalu kemudian pasal 14 ayat 1, 2, dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
Sementara pasal ini baru-baru ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, seharusnya dengan dibatalkannya pasal ini sudah sangat tidak relevan untuk mendakwa Palti Huta Barat. Karena ini syarat dengan muatan politis, masa pilpres ya kan, saya menyampaikan kepada Palti supaya apapun kondisi kasusmu, tanpa kita harus membuktikan terlebih dahulu di pengadilan, anggaplah kamu salah. Anggaplah kamu salah, kamu harus mengaku salah bahwa kamu telah melakukan ini tindakan yang sebagaimana disangkakan. Kamu harus mengaku salah, meminta maaf dengan kerendahan hati kepada pihak-pihak yang mungkin merasa dirugikan tanpa kita harus membela diri. Dan sehingga dengan demikian saya mau mencoba untuk melakukan pendekatan secara politis kepada siapapun orang yang merasa dirugikan terkait hal ini maupun pendekatan secara humanis. Bagi saya secara pribadi, secara subjektif sebagai penasihat hukumnya Palti, akan sangat tidak bermanfaat untuk melakukan proses hukum terhadap Palti. Pertama, Palti itu adalah tulang punggung keluarga, satu-satunya yang bekerja. Istri tidak bekerja. Tentunya anak istri sangat mengharapkan kehadiran Palti ini untuk menopang nafkah keluarga, kebutuhan keluarga. Yang kedua, Palti punya anak 2 tahunan yang notabene umur seperti itu sangat membutuhkan sosok ayah di sampingnya, membutuhkan perhatian ayah untuk pertumbuhannya, kesempurnaan pertumbuhannya. Nah, ini yang paling tidak bisa saya harapkan menggugah daripada aparat penegak hukum ini untuk bisa memperhatikan ini. Saya dengan kerendahan hati selaku penasihat hukumnya Palti memohon maaf mewakili Palti, meminta maaf kepada pihak-pihak siapapun itu yang merasa dirugikan atas tindakan yang Palti lakukan, apakah itu pelapor, apakah pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian politik terkait dengan unggahannya Palti tersebut. Saya mewakili Palti Huta Barat meminta maaf kepada setiap orang tersebut. Kiranya pintu maaf itu bisa dibukakan kepada Palti.